Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore Pak Agus. Gimana Selamat, kabarnya hari ini? selamat sore Bu Yuli, kabar baik, terima kasih. Sesuai janji kemarin ya Pak Agus ya, katanya Pak Agus itu punya masalah. Masalah apa ya Pak? Mungkin bisa diceritakan. Ya, terima kasih Bu Yuli. Kemarin kita sudah ngobrol untuk membicarakan perbincangan permasalahan terhadap murid saya. Jadi begini Bu, saya ingin mencari solusi permasalahan terhadap anak didik saya yang kurang bisa bersosialisasi dan berkomunikasi di kelas saya. Itu Pak Bu. Kemudian Ya, jadi masalahnya Kemudian masalahnya ada anak yang selalu diam sehingga mengganggu dalam pembelajaran karena kurang fokus akibat dari kediaman tersebut. jadi harapan dan tujuan Pak Agus setelah melakukan sesi percakapan ini ya Pak Agus ya, ingin mencari solusi ya untuk mengenai masalah murid Bapak ya. Nah, Pak Agus, mungkin Pak Agus bisa menceritakan secara lebih rinci mungkin situasi yang terjadi ketika dalam pembelajaran seperti apa, biar saya tahu, Pak. Jadi begini Bu, saya memiliki satu murid ya putri ya, dia itu tinggal bersama orang tuanya. Namun dari sisi bapaknya kerjanya di luar kota, sedangkan ibunya kerja di salah satu bank. Ya, sehingga untuk pulang eh, rata-rata larut malam. Keseharian anak tersebut ikut dengan neneknya, sehingga komunikasi dengan orang tua itu sangat terbatas sekali. Nah ini berimbas ke sekolah. Ya. Sedangkan jarak antara kakak dan anak tersebut rentangnya 8 sampai 10 tahun. Sehingga komunikasi di rumah terbatas, kemudian di sekolah pun juga terbatas. Begitu Bu, situasi yang saya hadapi pada saat pertama kali mengenal anak tersebut. Oh, baik, Pak. Jadi setelah Pak Agus mengetahui kondisi murid Bapak seperti itu, menurut Pak Agus, kekuatan apa saja yang sudah dimiliki Pak Agus untuk mengasah kemampuan murid tadi yang susah bersosialisasi dalam menerima pembelajaran, Pak. Mungkin Jadi bisa dijabarkan, Pak. ya, jadi saya memiliki beberapa kekuatan yang saya miliki yang saya coba di pembelajaran di kelas. Yang pertama saya membuat tugas kelompok ya bersama anak tersebut ya. Salah satunya saya memberikan kegiatan membuat wayang kulit dari kertas karton. Ya. Maksud tujuannya adalah memancing untuk tumbuh berkembang secara alami. Yang kedua, ya, saya juga masih menggunakan kerja kelompok, tetapi dalam proyek P5, di mana proyek ini mereka saling berkomunikasi, saling berinteraksi, mengenal satu sama lainnya, sehingga anak tersebut harapan saya dapat mengembangkan aspek komunikasinya. Kemudian yang ketiga, saya menggunakan LCD proyektor sebagai alat peraga saya. Di sini ya, LCD ini ya sebagai media komunikasi saya dengan murid tersebut karena materi-materi yang saya berikan tersebut itu tidak dari buku atau dari buku referensi tetapi dari saya sendiri sehingga memancing anak untuk bertanya, untuk saling berkoordinasi dengan gurunya, ya menimbulkan suatu pertanyaan. Ya, ini harapan saya. Dan yang keempat, ya saya mengadakan wawancara terhadap anak-anak, ya khususnya anak yang tersebut, ya di akhir minggu. Maksudnya di setiap pembelajaran di akhir minggu akan saya berikan wawancara, akan saya berikan informasi-informasi bagaimana perkembangan anak tersebut. Saya tanya, kemudian saya komunikasikan dengan orang tuanya, kemudian saya bisa menarik adakah perubahan-perubahan. Begitu Bu Yuli, terima kasih. Hmm,
Menurut saya itu bagus sekali, Pak. Ide-ide Pak Agus itu sudah bagus, nanti bisa ditingkatkan lagi. Nah, sekarang saya mau tanya nih, Pak. Dari keempat tadi, menurut Pak Agus, yang mana yang lebih baik dan yang akan diterapkan lebih dahulu untuk meningkatkan kemampuan siswa tadi yang sulit bersosialisasi ketika dalam pembelajaran? Menurut saya ya, untuk kegiatan berkelompok ini ya, yang akan meningkatkan rasa berinteraksi dengan teman-temannya. Karena dengan berkelompok ini menjalin hubungan kerjasama. Jadi ini yang akan saya tonjolkan untuk kegiatan pada pembicaraan dari ini. Iya Pak. Jadi yang berkelompok ya Pak ya yang akan ditonjolkan nggih. Nah, Betul. dari rentang skala tujuan ya Pak ya, untuk saat ini dari skala 1 sampai 10, pencapaian Pak Agus itu sudah di skala angka berapa dan ingin meningkatkan ke skala berapa? Mungkin bisa dijabarkan alasannya Pak. Ya. Untuk rentang angkanya saya memilih di angka 6 ya. Saya kira anak tersebut masih bisa berkomunikasi walau terbatas ya. Kemudian harapannya di angka 9 agar mendekati angka tertinggi. Harapan saya nggak mulu sampai 10, 9 aja sudah cukup karena ini sudah mendekati ya, sudah bisa berkomunikasi dengan teman-teman sebayanya. Jadi dari 6 menuju ke angka 9. Itu Bu. Iya. Nah, jadi peluang apa saja yang didapatkan jika Pak Agus tadi itu menerapkan pembelajaran berkelompok? Peluangnya untuk siswa yang sulit bersosialisasi itu peluangnya apa? Menurut saya peluang yang bisa diterapkan mungkin tumbuh mandiri, ya berani, muncul komunikasi, adanya interaksi, adanya keceriaan dan adanya kenyamanan dari anak tersebut. Ini peluang-peluang yang bisa muncul setelah kegiatan yang akan saya terapkan di kelas saya. Oh, baik, Pak. Jadi nanti apakah ada hambatan ya, Pak, dan halangan jika Pak Agus itu menerapkan rancangan kegiatan tadi yang didahulukan tadi kan Pak Agus kan pembelajaran secara berkelompok. Adakah hambatan dan halangan? Kemudian jika ada hambatan, solusinya bagaimana? Bisa dijabarkan ya, Pak Agus? Ya, kalau hambatan di setiap kegiatan pasti ada Bu ya, apalagi kerja kelompok ya. Nah, yang jelas hambatannya adalah untuk kerja kelompok ini tidak bisa diterapkan di semua mata pelajaran dan semua materi. Jadi di bagian-bagian tertentu mata pelajaran dan materi tertentu baru bisa diterapkan. Ada kalanya materi itu disajikan dalam bentuk individual. Ya, begitu. Jadi belum tentu semuanya bisa diakomodir di mata pelajaran. Begitu, Bu. Oh, gitu ya, Pak ya. Baik, Pak. Bagaimana jangka waktu dan mulai kapan ya Pak Agus akan melaksanakan rancangan kegiatan ini membiasakan memberi pembelajaran kelompok? Untuk jangka waktunya ini mungkin sekitar 2 bulan, Bu ya. 2 bulan dari bulan Maret sampai di akhir pembelajaran akan saya mulai pada minggu-minggu ini. Minggu-minggu ini kita mulai sehingga nanti di akhir tahun ajaran pelajaran kedepannya anak ini bisa berkembang, berkomunikasi, berinteraksi dengan teman-teman di kelasnya. Oh, jadi gitu ya Pak ya. Nanti jangka waktu 2 bulan ya. Nah, sekarang apa ukuran dikatakan berhasil jika rencana tujuan Pak Agus ini berhasil? Ya, yang jelas ukuran itu bisa berhasil jika anak tersebut bisa bersosialisasi, berkomunikasi, kemudian bisa memunculkan rasa empati dan simpati di kelas. Ya, jadi anak tersebut sudah berubah, bisa mandiri. Begitu, Bu. Oh, iya, ya Pak. Baik. Dari tadi Pak Agus kan punya rancangan kegiatan ya. Nah, itu kan butuh komitmen. Nah, apa komitmen Pak Agus yang mulai dilakukan sekarang untuk menumbuhkan anak yang kurang bersosialisasi dalam pembelajaran tadi? Komitmen saya selalu menggandeng ke orang tua, Bu. Ya, dengan adanya orang tua, ya kita ada komunikasi. Kemudian
sosialisasi terhadap teman-temannya bahwasanya kita makhluk sosial, kita saling berkomunikasi, saling memberi, saling berbagi, ya, sehingga anak-anak tersebut memiliki rasa kebersamaan. Kemudian dari rekan-rekan guru mata pelajaran lain, harapannya juga begitu, mendorong anak tersebut untuk berkembang. Gitu, Bu. Oh ya Pak. Jadi untuk tindak lanjut terdekat, apa yang dilakukan nih Pak setelah sesi coaching ini Pak untuk Ya. mengatasi murid tadi? Untuk tindak lanjut yang terdekat adalah saya melakukan kerjasama dengan orang tua, kemudian pengawasan anak, ya, selalu berinteraksi, komunikasi, ya, selalu untuk membuka diri, selalu bertanya, selalu berbicara, selalu menggandeng teman-temannya supaya selalu berkomitmen mengajak mereka untuk saling berkomunikasi. Bahwasanya dengan komunikasi membuka hati murid tersebut supaya berubah sikap dari yang dulunya pendiam menjadi ceria, menjadi sering berkomunikasi, dan akhirnya di pembelajaran itu tidak mengalami kesulitan. Begitu, Bu. Iya, baik Pak. Kita dari tadi sudah berbicara panjang lebar ya mengenai masalah Pak Agus. Yang pertama tadi, Pak Agus itu punya masalah yaitu muridnya kurang bersosialisasi dalam pembelajaran. Nah, tadi menurut saya Pak Agus itu punya ide-ide tuh sudah bagus sekali. Ada 4 ya Pak Agus ya tadi ya. Oh, Yang ya. pertama itu memberi tugas kelompok. Ya, misalnya pembuatan wayang kulit atau dimodifikasi dengan tugas yang lain. Kemudian pelaksanaan proyek P5, kemudian penggunaan LCD sebagai media pembelajaran guru, kemudian yang keempat adalah melakukan wawancara di akhir pembelajaran setiap minggu. Nah, menurut saya itu memang bagus diterapkan untuk Pak Agus sesuai yang rancangan yang telah dibuat. Nah, sekarang nih Pak, terakhir. Jadi kita sudah menemukan ya Pak Agus ya, solusi dari Pak Agus tadi sudah terjawab. Nah, sekarang saya mau bertanya, apa yang Pak Agus rasakan setelah Anda di coaching? Yang saya rasakan setelah ada kegiatan perbicaraan coaching, tentunya saya merasa senang, lega, puas, Bu, ya, karena saya bisa mengeluarkan apa yang menjadi beban pikiran saya, apa yang menjadi permasalahan saya, apa yang menjadi problematika dalam pembelajaran di kelas. Harapannya terima kasih ya, ini kedepannya saya akan selalu meningkatkan yang menjadi rekomendasi dari Bu Yuli tadi, khususnya yang keterampilan bekerja sama ya, kelompok itu akan saya tingkatkan di mata pelajaran yang sekiranya bisa digunakan. Terima kasih, Bu. Ya, baik sama-sama Pak Agus. Saya sudah tidak sabar ya nanti akan menunggu kabarnya ya Pak Agus ya. Pak Agus saya Ya, kira akan mampu dan bisa menerapkan kegiatan tadi karena Pak Agus itu guru yang hebat, terima periang, dan kasih. juga bersemangat. Cukup sekian ya Pak Agus ya dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Nanti bisa berjumpa lagi jika kita butuh ya. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Yuli atas masukannya. Selamat Sama-sama Pak siang. Agus. Selamat siang.